Selamat malam, anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf, Bapak buatkan tutorial pengerjaan tugasnya untuk besok, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025. Mohon nanti menyesuaikan jampel pengerjaannya. Kalau 11.4 di jam 3.4, 11.1 di jam 7.8, kemudian 11.5 di jam 9.10. Ya. Nah, di sini Bapak contohkan satu cara pengerjaannya, nanti kelas yang lain mohon menyesuaikan ya. Nah, pengerjaan tugasnya itu sudah jelas di Google Classroom. Jadi, mohon dikerjakan dengan baik-baik. Nah, di sini sudah ada kelas, nah, ini Bapak contohkan ya, kelas 11.4 semester 1 tahun 2025 project ya, nama Bapak. Nah, mohon memperhatikan instruksi pengerjaan tugas project. Jadi di semester ini kita mempelajari PJOK dengan tingkat pembelajaran berada pada C3. Jadi berbeda pembelajaran kita dengan tingkat SD maupun SMP. Nah, untuk semester ini silahkan kalian beracuan pada proker yang sudah Bapak pasang di Google Classroom. Nah, di sana ada prokernya. Kalau tidak salah, semester ini Bapak menawarkan ada 8 materi. Tetapi sesuai dengan situasi dan kondisi, kita ambil 4 materi. Nah, coba di cross check di sana. Sesuai kesepakatan kelas yang lain, kita mengambil satu bola tangan. Kedua, kita mengambil gobak sodor. Ketiga, kita mengambil senam lantai. Keempat, kita mengambil futsal. Ya. Nah, untuk tahap yang pertama, nah di sini buatlah dalam satu kelas kalian 4 kelompok yang beranggotakan 9 dan 8 orang. Nah, di sana sudah jelas. Jadi silakan nanti di kelas kalian membentuk 4 kelompok yang masing-masing kelompok bisa beranggotakan 9 orang, bisa beranggotakan 8 orang sesuai dengan jumlah kelas kalian. Yang terpenting 4 kelompok karena nanti 4 kelompok mendapatkan materi sesuai dengan proker yang ada. Yang kedua, usahakan dalam kelompok itu heterogen, ya. Jadi ada yang putra, ada yang putri, ya. Nah, yang ketiga, tuliskan nama kelompok kalian di link di bawah sesuai dengan slide. Jadi kalau kelompok satu ya diketik di slide satu dan seterusnya. Jadi yang dimaksud linknya ini ya. Nah, ini linknya ini silakan diklik ya. Linknya ini silakan diklik. Nanti kalau sudah diklik akan kelihatan seperti ini dia ya. Nah, jadi silakan kalian tulis nama kelompoknya siapa. Misalnya si Hendra buat garis miring nomor absen ya. Seterusnya 2, siapa 3 sampai 9. Nah, itu dulu buat ya. Buat dulu siapa nama kelompoknya ya. Nah, di sini perhatikan. Nah, silakan sepakati kalau kelompok satu siapa yang menulis, kelompok 2 siapa yang menulis. Nah, ini ya sudah Bapak siapkan di sini. Apa namanya?
tempatnya ya. Tempatnya sudah Bapak siapkan. Nah, ini sampai 4. Nah, silakan ditulis nama kelompoknya dulu ya. Sudah? Nah, kita kembali ke panduan. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian keempat, silakan anak-anak mengundi materinya. Materi ini bola tangan, gobak sodor, senam lantai dan futsal. Nah, silakan dipergunakan aplikasi Well of Name. Nah, anak-anak pasti bisa menggunakan itu ya. Jadi silakan sepakati nanti kelompok satu apa yang didapatkan. Silakan tulis nanti di sini. Nah, kita kembali ke linknya. Nah, di sini diketik ya. Di sini ketik. Misalnya kelompok satu dapat bola tangan, ketik berarti bola tangan dia. Kemudian kelompok dua dapat gobak sodor, berarti gobak sodor dia. Nah, kelompok tiga senam lantai, dan yang terakhir kelompok empat futsal ya futsal. Gitu ya. Nah, yang kelima, silakan ketik materi yang didapat dalam kelompok pada link tersebut sudah. Jadi ya. Nah, keenam, setelah kelompok mendapatkan materinya, mulailah membuat makalah yang siap dipresentasikan minggu depan. Jadi ini ya, Pak Malika. Nah, di sini ada link makalah. Jadi, eh, kalian mulai membuat makalahnya. Kalau yang dapat bola tangan, silahkan kalian gali materinya dari sejarah, cara teknik dasar, cara bermain, sampai peraturan permainannya. Nah, minggu depan kita ketemu, langsung nanti kelompok yang mendapatkan bola tangan presentasi di lapangan. Ya, nah di sini ada keterangan setelah buat makanan. Nah, untuk belajar PJOK kita di semester ini menggunakan model SEM, Sport Education Model. Jadi begini ya, nah, ini yang perlu harus Bapak utarakan. Ketika kelompok yang mendapatkan materi bola tangan, itu kelompoknya, ya, itu kelompoknya menjadi panitia penyelenggara perlombaan. Jadi, tiga kelompok yang lainnya menjadi peserta perlombaan. Nah, kenapa Bapak berikan ruang anggota banyak? Karena nanti dia memiliki tupoksi yang berbeda-beda. Karena dari ke-9 atau ke-8 orang itu, ada yang mempersiapkan alatnya, ada yang mengambil alat, ada yang membuat lapangannya, lapangan bola tangan itu bagaimana, ada nanti yang menjelaskan bahwa permainan bola tangan itu seperti ini, didelegasikan di pertemuan pertama, jadi satu materi itu kita ketemu 3 kali. Nah, karena teman pertama kita terhalang untuk bertemu secara offline, jadi Bapak anggap kita masih tersisa 2 kali pertemuan. Nah, itu setelah dijelaskan, kemudian sedikit praktik baiknya dari kelompok yang presentasi bahwa begini loh caranya bermain bola tangan. Sehingga ketiga peserta itu memahami. Nah, setelah memahami, baru dibuatkan bagan pertandingan. Tiga peserta yang menjadi peserta, yang jumlahnya antara 9 atau 8, dibagi dua saja. Jadi mendapatkan 6 bagan pertandingan. Nah, silakan itu dipertandingkan. Nanti yang menang kita sepakati kelompoknya mendapatkan nilai A+. Nah, kemudian yang di peringkat 2 atau 3 mendapatkan nilai A. Nah, yang di bawahnya yang kalah dapat amin. Nah, jadi di sini kita apa namanya standarkan di nilai amin, jangan sampai di B plus.
Karena Bapak ingin di semester ini nilai kalian itu meningkat untuk olahraganya. Jadi itu cara belajar kita nanti untuk di PJOK. Nah, untuk tempatnya nanti kita sesuaikan. Bisa kita melakukan di dalam kelas, bisa kita di aula, bisa kita di seputaran aula, bisa kita di sebelah utara pohon mente itu yang di tempat rindang karena pembelajaran olahraga kita sangat pendek sekali jamnya dan tempatnya yang sangat berbeda. Jadi kalau olahraga kan biasanya pagi hari, tetapi kita di sini ada yang siang hari, ada bahkan sepulang sekolah. Tentunya kondisinya sangat berbeda-beda di masing kelas. Jadi nanti silahkan disesuaikan, ya. Sesuaikan dalam artian eh, kalau bola tangan, kalau nanti di aula bisa atau di sekolahan aula, nah kita coba di sana. Jadi silakan disiapkan lapangannya. Jadi kita belajar nanti di sana. Jadi belajaran kita tidak seperti anak kelas SD atau SMP yang datang gurunya, kalian berbaris, kemudian pemanasan statis dinamis, baru diinti, baru ditutup. Nah, sekarang tidak ya. Jadi kita sudah masuk ke ranah C3. Nanti pada kelas 12 kalian mendapatkan C4 pendalamannya. Jadi itu ya. Jadi begitu seterusnya setelah bola tangan, ada lagi pertandingannya untuk gobak sodor. Nanti yang gobak sodor yang presentasi menyiapkan alat dan sarananya, tiga kelompok yang lainnya menjadi peserta. Begitu selanjutnya sampai di materi futsal. Nah, di sini Bapak jelaskan lagi, link makalahnya silakan dibuat. Nah, nanti pasang di sini ya. Perhatikan di sini di kolom B. Nah, link dokum yang berupa foto dari kalian membuat makalah sampai nanti kalian presentasi. Kalau ada beberapa fotonya, silahkan dibuatkan folder. Nanti taruh linknya di sini. Nah, kemudian kalau link dokum ada yang membuat videonya, terutamanya nanti dalam pertandingan kan membuat beberapa bagian video. Nah, silakan pasang di sini. Nah, ini Bapak sudah buatkan. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran biasanya Bapak berikan waktu sesi tanya jawab untuk berdiskusi. Nah, Bapak sudah buatkan juga di sini. Nanti kita bahas dan terakhir Bapak kasih masukannya. Nah, ini ya. Tinggal kita menulis saja nanti. Nah, bagaimana penilaiannya? Nah, di sini nanti penilaian kita menggunakan dua penilaian, mohon maaf, tiga penilaian. Nanti ada penilaian dari Bapak sendiri. Jadi yang presentasi dari Bapak ada yang menilai bagaimana dia kelompoknya presentasi. Nah, kemudian dari peserta. Seandainya kelompok bola tangan yang presentasi, jadi peserta Gobak Sodor memberikan penilaian. Kalau Gobak Sodor yang presentasi, berarti senam lantai yang melakukan penilaian. Kalau senam lantai yang presentasi, berarti kelompok pusal yang melakukan penilaian. Kemudian kelompok pusal yang presentasi, kelompok bola tangan yang melakukan penilaian. Nanti jumlahnya ditambahkan. Terakhir akan muncul nilai yang Bapak sengaja hidden untuk nilai olahraganya. Ditambah nanti Bapak melakukan penilaian secara individu yang menjadi peserta di absen. Nah, itu ya. Nah, sekiranya ini di slide 1, 2, 3, 4. Jadi Bapak harapkan minggu depannya kita sudah di lapangan dengan membawa proyek SEM yang kalian buat. Ya, jadi itu. Mudah-mudahan kalian paham akan tutorialnya ini. Jika tidak, boleh ditanyakan ke kelas yang sudah Bapak berikan penjelasannya secara offline. Mungkin bisa di kelas 11.8, 11.10, dan 11.2. Ya,
Coba di sana dipertanyakan biar lebih jelasnya ya. Karena Bapak bisa memantau secara online, jadi mohon diprogres sesuai jam yang sudah tersedia. Mohon nanti tetap kondusif di dalam kelas, jangan keluyuran. Baik, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Atas waktunya Bapak ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Terima kasih.